Ketika Wenger tiba pada 1996, Arsenal adalah klub yang sedang dalam keadaan tidak tentu. Era George Graham telah berakhir dan Bruce Rioch diberi waktu 1 musim untuk memimpin Arsenal, sebelum akhirnya keputusan diambil untuk membuat perubahan lagi. Hanya sedikit yang pernah mendengar tentang Wenger, ketika David Dein, yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua, meyakinkan Dewan Direksi untuk mengambil kesempatan kepada pelatih asal Prancis itu. "Who Arsene?" adalah kalimat populer yang ditayangkan media Inggris ketika Wenger datang, setelah meninggalkan Nagoya Grampus. Arsenal jelas butuh pelatih mumpuni. Pada musim sebelumnya, bersama Bruce Rioch, Arsenal finish di peringkat kelima. Namun, Arsenal memutus kontrak Rioch pada awal musim 1996-1997. Publik Inggris tidak begitu mengenal Wenger. Di sisi lain, sejak juara musim 1971, Arsenal hanya bersaing di papan tengah. Sebelum era Wenger, gelar juara terakhir Arsenal diraih pada 1990-1991, di bawah arahan George Graham. Semusim, sebelum Division 1 berganti menjadi Premier League. Tetapi, tidak butuh waktu lama bagi semua orang di Highbury, untuk menyadari bahwa mereka telah membawa seseorang, yang akan meninggalkan sejarah yang tak terhapuskan di klub. Sebelum lanjut ke pembahasan, bantu kami dengan cara like, dan klik tombol subscribe agar kami lebih bersemangat membuat konten-konten yang menarik, dan menginspirasi seputar sepak bola. Arsene Wenger tidak terbentuk dari nilai-nilai kelas pekerja sebagaimana Alex Ferguson, atau sikap agresif Jose Mourinho. Dia mencoba tampak terdidik di antara semuanya. Bertolak belakang dengan sepak bola Inggris, yang bermain dengan semangat bertarung yang tinggi, berlari, tendang, berlari lagi, menendang lagi, kick and rush. Arsene Wenger memandang sepak bola dengan cara yang sangat berbeda. Ia meminggirkan budaya dan semangat kelas pekerja, lalu menggantinya dengan prinsip ekonomi dan sepak bola artistik. Perubahan Arsenal bersama Wenger berlangsung drastis. Wenger mewarisi skuad pemain yang sebagian besar telah dibentuk di bawah Graham. Meskipun di tahun sebelumnya bersama Rioch, Arsenal mendatangkan Dennis Bergkamp dan David Platt dari Italia, yang menambahkan sentuhan pengaruh Eropa ke ruang ganti. Dengan pemain-pemain seperti David Seaman, Tony Adams, Neil Winterburn, Ray Parlour, dan Ian Wright. Arsene Wenger tahu, dia memiliki pondasi tim yang bisa membawa Arsenal kembali diperhitungkan. Tetapi, Wenger harus mengubah cara berpikir mereka untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Gary Lewin, yang merupakan fisioterapis Arsenal saat itu, menuturkan bagaimana Wenger mengubah pola pikir para pemainnya. Dia memiliki pemain yang berkomitmen, yang tahu permainan. Tetapi secara fisik mereka mungkin tidak menjalani hidup mereka sebagaimana mestinya. Secara budaya, itu adalah profesi minum, di mana Anda bermain keras, di dalam dan luar lapangan. Tapi, Wenger mengubah sikap mereka dan berkata, tidak. Persiapan Anda, pelatihan Anda, dan bagaimana Anda mempersiapkan, adalah sama pentingnya dengan permainan. Kenang Lewin. Meskipun butuh adaptasi, namun para pemain melakukan hal itu. Hasilnya, Arsenal mengakhiri musim 1997 di urutan ketiga di Premier League, dan menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka kembali menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan lagi. Tahun berikutnya, mereka memenangkan double winner untuk kedua kalinya dalam sejarah klub. Mereka mengungguli Manchester United di Liga, dan mengalahkan Newcastle di Wembley untuk mengangkat Piala FA. Dan puncaknya, Wenger membawa timnya mencatat sejarah besar, yang bertahan sampai saat ini. Betapa tidak, Arsenal tampil sempurna sepanjang musim 2003-2004. Mereka menjalani 38 pertandingan, tanpa sekalipun merasakan kekalahan. Tepatnya dengan 26 kemenangan, 12 hasil imbang, dan meraih 90 poin. Arsenal era Invincible
akan selalu dikenang sebagai salah satu tim terkuat dalam sejarah Premier League. Akhir musim 2017-2018, Wenger resmi meninggalkan Arsenal, klub yang telah ia tangani selama 22 tahun. Kepergiannya tak hanya meninggalkan kenangan manis untuk fans Arsenal. Dia meninggalkan banyak hal berharga, buah inovasinya kepada sepak bola Inggris. Apa saja warisan revolusioner Wenger yang dikenang? Arsene Wenger adalah sebuah revolusi. Mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan pengaruh Wenger untuk Arsenal dan juga sepak bola Inggris. Ketika Wenger datang ke Arsenal pada 1996, sepak bola Inggris masih sangat berbeda dibanding sekarang. Jarang sekali ada manajer asing yang melatih di Inggris. Metode latihan pun masih kaku, tak mengenal pemanasan. Wenger datang dan mengubah segalanya. Dia adalah manajer non-Britania pertama yang mampu memenangi titel Premier League. Salah satu gebrakan revolusi Wenger ketika di Inggris adalah soal diet pemain. Kepada The Sun, Wright pernah mengatakan kesan-kesan yang dia dapat ketika awal kedatangan Wenger ke Arsenal. Ia mengatakan, memang benar bahwa Wenger tidak hanya mengubah Arsenal, tapi dia mengubah keseluruhan wajah dan masa depan sepak bola Inggris. Ketika Wenger tiba di Highbury, dia tidak hanya menjadi misteri bagi pihak luar, kami para pemain pun tidak tahu sama sekali tentang dia. Kami memiliki ruang ganti dengan karakter yang sangat kuat. Bersama saya ada sosok seperti Tony Adams, Steve Bold, Martin Keown, Lee Dixon, dan Dennis Bergkamp. Jadi, ketika Wenger datang dari Jepang, dan mulai berbicara kepada kami mengenai diet, vitamin, persiapan dengan tepat, apa yang harus kami makan. Kami hanya, apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Urusan nutrisi jadi salah satu PR pertama Wenger, kala datang ke Arsenal pada 1996. Wenger merombak asupan makanan para pemainnya, tak ada lagi santapan utama macam steak, atau cemilan coklat Mars di kamp pelatihan. Mengenai nutrisi ini, Wenger mengatakan di Evening Standard, pada 18 Oktober 1998. Menurut saya di Inggris, makanan mereka terlalu banyak mengandung gula, daging, dan justru kurang sayuran. Padahal gaya hidup kita, berkaitan erat dengan kesehatan. Wenger belajar soal nutrisi dan diet, sejak melatih klub Jepang, Nagoya Grampus. Dia kagum pada gaya hidup orang Jepang, yang menjaga kesehatan dengan makanan-makanan rebusan. Soal alkohol, Wenger tak serta-merta melarang. Namun hampir setiap waktu, dia mengingatkan alkohol bakal merusak otot dan metabolisme. Kemudian, revolusi Wenger selanjutnya adalah filosofi permainan atraktif. Kick and rush sepak bola Inggris, yang ditransformasi menjadi permainan bola-bola pendek yang indah. Menurut sosiolog Riccardo Guilonotti, kelahiran buruh era revolusi industri dan masa-masa perang, menciptakan daya juang dan bertempur. Sepak bola Inggris mencerminkan itu. Memang tidak indah, namun menampilkan semangat bertarung yang tinggi. Wenger mengganti gaya permainan bertahan Arsenal, yang dibentuk saat era George Graham, dengan permainan ofensif cepat dari kedua sayap. Pola penguasaan bola, menjadikan permainan Arsenal lebih atraktif dan menarik untuk ditonton. Arsenal tak lagi dicibir banyak orang, sebagai tim yang membosankan, seperti di era George Graham. Era Fever Pitch yang berisikan pemain sangar, macam Paul Merson, dan Tony Adams, perlahan berevolusi menjadi keagungan Robert Pires, Dennis Bergkamp, hingga Fabregas. Revolusi taktik inilah, yang menjadi wajah Arsenal modern, selamanya akan selalu diasosiasikan dengan Wenger. Bahkan pemain seperti Gary Neville, yang tertulari sengitnya rivalitas antara Ferguson dan Wenger, tak kuasa mengakui perubahan yang dilakukan Wenger, juga berdampak dalam cara bermain Manchester United. Wenger membangun tim terbaik yang pernah saya hadapi. Tim 1998 mereka luar biasa. Pujian terbesar karena filosofi Wenger, membuat kami mengubah cara bermain untuk menghadapi mereka. Puji mantan bek Manchester United, Gary Neville.
Filosofi permainan seperti inilah yang membuat Wenger berhasil menorehkan rekor 49 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan sejak Mei 2003 hingga Oktober 2004. Rekor ini mematahkan rekor 42 laga tanpa pernah kalah Nottingham Forest pada November 1977 hingga November 1978. Dikutip Ted Richards dalam Soccer and Philosophy, Wenger mengatakan, terdapat filosofi, gaya bermain, dan kultur terkait bagaimana Anda ingin menerapkan permainan. Penting untuk klub terus berkembang. Bagi saya, kebanggaan terbesar setiap pelatih adalah keyakinan terhadap ambisi positif dan filosofi. Kemudian, perombakan metode latihan. Penerapan diet dan penggantian asupan makanan pemain Arsenal oleh Wenger bertujuan untuk menjaga kondisi para pemain di setiap sesi latihan ataupun saat menjalani pertandingan agar selalu dalam kondisi terbaik. Pemain-pemain Arsenal tak lagi diarahkan dengan sesi-sesi latihan fisik monoton yang banyak berlari. Wenger menerapkan sesi latihan pendek variatif dan intens, serta banyak bersentuhan dengan bola. Sesi stretching pun selalu dengan bola. Semua sesi latihan diawasi ketat oleh Wenger, yang nyaris tak pernah melepas stopwatch-nya. Mantan bek Arsenal, Neil Winterburn, memuji metode latihan yang diterapkan Wenger. Saya menyukainya. Latihan sesi pendek, tajam dan intens. Sebelumnya, kami selalu berlari dan digenjot fisik. Tapi bersama Wenger, latihan lebih variatif. Seperti sesi pergerakan tim, dan mengolah bola. Wenger ingin semua pemain bergerak bersama, menciptakan banyak opsi pada permainan. Hasil dari pola latihan ala Wenger ini, sangat terlihat di lapangan. Dengan filosofi sepak bola atraktifnya, ia mengubah permainan Arsenal yang membosankan menjadi permainan 1-2 sentuhan yang cantik. Melihat perubahan tersebut berdampak positif. Klub-klub Premier League lain mulai mengadaptasi metode yang telah diterapkan Wenger. Arsene Wenger membuka gerbang pemain dan pelatih asing. Untuk mengembangkan gaya bermain atraktif Arsenal, Wenger butuh pemain asing yang karakternya berbeda dari pemain Inggris. Wenger memulainya di bursa transfer dengan memboyong pemain-pemain Prancis yang kelak disebut sebagai The French Connection. Wenger mendatangkan Patrick Vieira, Emmanuel Petit, Remy Garde, Nicolas Anelka, Gilles Grimandi, serta pemain sayap lincah asal Belanda, Marc Overmars. Dalam The Wenger Revolution, Wenger mengatakan, Petit dan Overmars merupakan pembelian penting. Melihat mereka beradaptasi dengan gaya di Inggris, sangat menarik. Wenger tak alergi menurunkan 11 pemain utama, dengan mayoritas pemain asing. Bahkan pada 2005, saat pertandingan melawan Crystal Palace, Wenger menurunkan tim, tanpa satupun pemain asli Inggris. Menengok bagaimana suksesnya Wenger. Klub-klub lain mulai terbuka, dalam merekrut lebih banyak pemain asing, untuk memperkuat tim utama mereka. Sukses Wenger juga berdampak pada membanjirnya pelatih non-Britania Raya di Premier League. Saat kedatangan Wenger, di kasta teratas Liga Inggris saat itu, hanya ada satu pelatih asing, yaitu Ruud Gullit, yang merupakan pelatih Chelsea. Kini, di musim 2021-2022, 13 dari 20 klub ditangani pelatih asing. Bahkan timnas Inggris turut terkena imbas. Inggris mulai mempercayakan prestasi negaranya kepada pelatih asing. Tercatat 2 pelatih ternama pernah melatih The Three Lions. Sven-Goran Eriksson pada 2001 hingga 2006, dan Fabio Capello 2008 hingga 2012. Arsene Wenger resmi meninggalkan Arsenal, pasca mengabdi 22 tahun sebagai pelatih. Sepanjang 22 tahun karirnya sebagai juru taktik, publik akan mengenang Wenger tak hanya sebagai pelatih handal, tetapi juga seorang revolusioner yang berhasil mengubah wajah Arsenal, serta sisi lain mentalitas sepak bola. Namun, menjelang akhir masa jabatan Wenger di Arsenal, keadaan mulai berubah menjadi buruk.
Hasil-hasil pertandingan memburuk, dan basis penggemar menjadi terpecah. Beberapa menyerukan pemecatannya, sementara sebagian yang lain ingin tetap percaya pada pria Prancis itu. Terakhir kali Wenger mengangkat trofi Premier League adalah pada akhir musim 2003-2004, setelah memimpin timnya menjalani musim tak terkalahkan. Namun, pria Prancis itu mengatakan bahwa dia merasa pencapaian luar biasa itu sebenarnya adalah titik balik ke fase buruk petualangannya bersama Arsenal. Wenger berbicara dalam film dokumenternya melalui The Telegraph. Terkadang saya bertanya-tanya, apa yang rusak setelah musim Invincible itu? Pada 2007, adalah titik yang menentukan. Ini adalah pertama kalinya, saya bisa merasakan ada ketegangan. Saya bingung antara setia kepada klub, dan setia kepada David Dein. Kelemahan fatal saya adalah, saya terlalu mencintai di mana saya berada, seharusnya saya pergi ke tempat lain. Sebagaimana sejarah bekerja, setiap revolusi selalu memakan korban. Kali ini, Wenger sendiri yang menjadi tumbalnya. Wenger adalah pelatih yang sangat berpengaruh dalam sepak bola. Mantan pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, menyebut Wenger sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia. Untuk pendukung dan semua orang yang mencintai Arsenal dan Wenger, saya pikir mengucapkan terima kasih saja tidak cukup. Bagi saya, Wenger adalah salah satu pelatih terbaik dalam sejarah. Ia telah melewati kesuksesan selama 22 tahun. Dalam sejarah sepak bola, dia adalah salah satu manajer hebat, dan Wenger akan selalu menjadi manajer spesial. Arsene Wenger membawa begitu banyak hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dia mengubah arah jalan sepak bola ketika ia datang ke Premier League. Dipuja dan dihujat. Dua hal itulah yang bergantian diterima Wenger. Sepanjang 22 tahun mengabdi untuk Arsenal. The Professor, julukan yang diberikan media Inggris pada Wenger, yang tak pernah berhenti menggali pelajaran sepak bola modern. Lebih dari 2 dekade, Arsene Wenger berkiprah di Inggris. Warisannya masih jadi inspirasi hingga kini.